Selamat sore Ibu dan teman sekalian. Perkenalkan, saya Heriana Tabarasa akan mewakilkan mempresentasikan ide project yang akan saya kerjakan dengan partner saya, Enda Suryani Barus. Di sini kita mengangkat judul pengujian black box pada website chat openai.com dengan menggunakan teknik equivalence partition. Yang melatar belakangi kita untuk mengangkat judul tersebut adalah perkembangan teknologi baru, yaitu ChatGPT, yaitu teknologi yang dapat memproses permintaan manusia. Teknologi baru tersebut memerlukan uji coba untuk dapat di-upgrade ke depannya. Nah, uji coba terhadap program tersebut dilakukan dengan black box testing dengan teknik equivalence partition. Black box testing dengan teknik equivalence partition merupakan sebuah pengujian berdasarkan masukan data pada setiap form yang ada pada ChatGPT. Setiap menu akan dilakukan pengujian dan dikelompokkan berdasarkan fungsinya, baik itu bernilai valid ataupun tidak valid. Kajian pustaka pada penelitian ini yakni yang pertama black box testing, yang kedua ChatGPT, yang ketiga teknik equivalence partition. Metodologi penelitian. Langkah-langkah yang akan kita ambil untuk pengujian software ini adalah yang pertama unit testing. Unit testing ini aktivitas mencoba alur proses aplikasi pada struktur kontrol untuk memastikan fungsionalitas secara lengkap dan memaksimalkan pendeteksian kesalahan, di mana testing dilakukan dengan membagi tiap menu yang ada. Yang kedua, integration testing, yaitu kumpulan dari permasalahan yang ditemukan pada verifikasi dan konstruksi program. Dan yang ketiga, validation test, memastikan kembali bahwa aplikasi yang dirancang telah memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Untuk test case yang pertama yaitu pada saat login, email kita coba isi dengan email yang benar dengan password yang benar. Hasil yang kita harapkan adalah login sukses. Hasil yang terjadi login sukses. Untuk case yang kedua, kita mencoba login lagi dengan email yang benar tapi dengan password yang salah. Hasil yang kita harapkan loginnya file dan web akan menampilkan form login kembali agar user kembali melakukan proses login. Hasil yang terjadi adalah pemberitahuan login file, web menampilkan pop-up. Untuk case yang ketiga masih pada menu login, kita coba masukkan email yang salah dan password yang benar. Hasil yang kita harapkan itu login file dan kita harap web akan menampilkan form login kembali agar user kembali melakukan proses login. Namun hasil yang terjadi sama seperti sebelumnya, menampilkan pop-up seperti yang tertera pada slide ini. Case yang keempat, kita coba login lagi dengan email yang salah dan password yang salah dengan ada angka yang berubah dan huruf yang berubah. Kita berharap hasilnya login file dan web akan menampilkan form login kembali agar user kembali melakukan proses login. Namun sama hasilnya seperti yang sebelumnya, loginnya file dan webnya menampilkan pop-up seperti yang tertera pada slide ini dan tidak menampilkan form login kembali. Untuk selanjutnya kami akan mengujikan pengujian pada kolom chat ChatGPT. Berikut adalah tampilan kolom chat GPT. Untuk case yang pertama, kita mengetikkan tampilkan gambar daun. Hasil yang kita harapkan kolom chat memberikan tampilan gambar daun. Hasil yang terjadi, maaf, sebagai model teks saya tidak dapat menampilkan gambar. Jadi, kolom chat GPT tidak bisa menampilkan gambar. Untuk case yang kedua, kami mengetikkan codingan untuk game. Hasil yang diharapkan, chat memberikan contoh codingan game. Hasil yang ditampilkan, ChatGPT dapat menampilkan contoh codingan game seperti yang tertera pada slide ini. Case yang ketiga, mengetikkan soal matematika. Hasil yang diharapkan, ChatGPT memberikan hasil yang sesuai. Nah, hasil yang terjadi dalam hal ini, ChatGPT dapat menampilkan jawaban yang benar dari soal yang ditampilkan. Setelah menu login, menu kolom chat, pada saat ini
kami akan melakukan pengujian pada menu Delete ChatGPT. Berikut adalah tampilannya. Tes yang kami gunakan untuk menu Delete ChatGPT adalah menghapus judul history yang disimpan oleh ChatGPT. Hasil yang diharapkan, judul yang dihapus akan terhapus. Hasil yang terjadi, judul yang dihapus bisa terhapus. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pada menu login sebaiknya muncul wording untuk memberitahu user kesalahannya terdapat pada kolom username atau password. Yang kedua, pada menu login sebaiknya tampilan login dimunculkan kembali agar mempermudah user untuk kembali login tanpa harus berpindah halaman secara manual. Yang ketiga, ChatGPT dapat melakukan penambahan fungsi menu agar bisa menampilkan hasil request user yang berbentuk gambar dan suara. Dan yang keempat, ChatGPT dapat melakukan penambahan fungsi menu agar user bisa melakukan request dengan gambar dan suara. Saran untuk penelitian berikutnya adalah penulis bisa melakukan testing program dengan menggunakan teknik pengujian black box testing lainnya seperti boundary value atau error guessing agar kita dapat menemukan kesalahan error lainnya pada pengembangan aplikasi ini, sehingga kualitas aplikasi yang dihasilkan jauh lebih baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pengguna aplikasinya. Berikut ini beberapa referensi yang kita gunakan untuk membantu penulisan penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Komentar dan saran yang membangun akan sangat kami butuhkan. Selamat sore.